Keinginan manusiawi pasti kalau ditanya pengen sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Imah heunteu pamajikan reuneu imah bageuh heunteu kendaraan heunteu pamajikan jibeu hiji ge seueuh atau 4 seueuh serah naik hiji 2 3 4 mangga pamageun lamun mampu di dunia. Alhamdulillah rumahnya sudah megah, mobilnya sudah mewah, istrinya zamilah cantik. Berarti mereka tidak meninggalkan sholat, tidak meninggalkan ngaji, tidak meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah. Berarti itu manusia sudah sa'idun fid dunya, bahagia di dunia. Insya Allah kalau dia menjalankan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka bakal sa'idun fil akhirah, bahagia di akhirat. Tapi terkadang ada manusia yang di dunia hanya sederhana, rumahnya tidak bagus, hanya sebatas tidak kepanasan, tidak kehujanan. Makanannya pun sederhana, hanya dengan ikan atau biasa makanan. Tapi dia rajin sholatnya, rajin ngajinya. Menurut ukuran duniawi, dia ini kurang bahagia. Tapi dia tidak pernah meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Insya Allah nanti di akhirat akan bahagia. Walaupun di dunianya hanya sederhana kekurangan. Tapi yang celaka, naudzubillah, kalau seandainya di dunianya tidak seberapa, panggung rumahnya panggung, makannya kadang makan kadang enggak, tapi dia ngaku muslim, dia tak pernah sholat, tak pernah ibadah, terkadang kemaksiatan dia lakukan, mohon maaf, di dunia tidak seberapa, melarat di akhirat, naudzubillah, nanti akan menanti kerusakan yang lebih kekal lama dibanding di dunia. Ayat begitu pasti ayat, karena dikatakan oleh Rasul. Insya Allah golongan manusia ini termasuk ada yang 4 golongan itu. Tinggal kita milih mau termasuk yang mana? Yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, atau sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, atau sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, atau sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Mungkin kalau masih dibandingkan, ternyata rumahnya mewah kayak istana, kehidupannya, makanannya bagus, tapi dia tak pernah ibadah, tak pernah melaksanakan amal yang diwajibkan oleh Allah, kemaksiatan dia lakukan. Ternyata dia hanya bahagianya di dunia. Celaka nanti di mana? Di akhirat. Masih belum bisa dikatakan mending begitu, bukan. Kalau orang muslim mending bahagia dunia, bahagia akhirat. Khoyong itu Pak? Gampang. Apa resepnya? Silakan berikhtiar, pergi pagi, pulang, mau sore, mau siang, mau malam, silakan, asal jangan meninggalkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, asal jangan melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Insya Allah akan bahagia dunia, bahagia akhirat. Begitu resepnya. Cuma ingat, dalam diri kita ada nafsu, di luar diri kita ada setan. Makanya di sini khawatir manusia dengan keterpurukan melakukan asyirku billah, musyrik kepada Allah. Naudzubillah, mudah-mudahan iman kita kuat. Di luar yang musyrik, yang kedua apa tadi? Wadurru bil muslimin, berbuat dolim
entah dengan menganiaya, entah dengan membunuh, itu namanya durrul lil muslim, membuat kemadaratan kepada manusia yang lain tanpa hak, bighairi hak. Justru yang ada haknya pun aturan syar'i, aturan agama tidak semena-mena bisa menganiaya yang lain. Kalau dilihat dari segi dia ternyata melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, tidak semata-mata langsung divonis, langsung dianiaya, ada aturannya. Apalagi ini tanpa ada hak, itu kedoliman setelah kemusyrikan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tidak terjadi seperti itu. Tapi miris terkadang. Sekarang banyak kita dengar, banyak kita lihat. Sudah banyak manusia yang tidak manusiawi, mengaku manusia tapi tidak manusiawi. Banyak perzinahan, perampokan, pembunuhan, itu berarti manusia yang sudah tidak manusiawi, jauh dari Allah. Khawatir ini termasuk di hadis Rasulullah, wadurru bil muslimi fi abdanihim, fisiknya dianiaya, fisiknya dibunuh, atau amwalihim, harta yang lain. Itulah sifat dunia, tidak merasa puas, tidak merasa puas. Kalau sudah satu pengen dua, kalau sudah dua pengen tiga, kalau sudah tiga terus begitu. Itu namanya sifat duniawi. Memeh boga dua mah pikiran teh cukup sampai dua. Ya Allah, abdi teh kieu-kieu teuing, pasihan atuh ya Allah. Bumi teh tong panggung, sing aya weweng saeutik make tembok. Aya dibere milik ku Allah. Sampai bisa membangun bukan bilik lagi, bukan jendela biasa lagi, sudah ada semen dan batanya. Bagaimana kalau sudah terjadi begitu? Terkadang berpikir lagi, ya Allah, abdi mah hoyong anu dikeramikan, hoyong anu dicet nage anu mewah, tekenging api tek atau api andai, hoyong urang kamu mahal saeutik harganya. Nah, itu sifat manusia. Dibere sepeda hayang motor, dibere motor hayang mobil, dibere mobil yang kereta, yang kapal. Sebutin kapal yang kereta. Mus mobil hiji hayang mobil dua, geus dua hayang tilu. Nu hiji mah butut, taekeun teh kanu berekna rada halus. Itu sifat manusiawi, tidak akan pernah puas kecuali didasaran buka imanan, insyaallah. Makanya jangan sampai dengan merasa ketidakpuasan sehingga menghalalkan segala macam cara, sehingga wadurru bil muslimin fi amwalihim, harta orang lain bukan haknya diambil. Makanya banyak manusia yang sudah tidak manusiawi. Berapa banyak yang sudah mendapatkan harta nilai 10, dia rakus pengen 20, sehingga yang 10-nya lagi bukan hak dia tapi dia ambil. Ada yang seperti itu? Banyak. Sehingga kepuasan pun tidak sampai di sana. Bahkan untuk memilikinya pun nama pribadinya sudah tidak mau ditambahkan lagi, pinjam nama orang lain. Tidak ada ketenangan seperti itu. Benang harta nu batur sieun kanyawan nginjem dulu atas nama maneh dan aran urang mah bisi naon? Bisi apa berarti itu hartanya tidak dinikmati. Banyak yang begitu. Banyak. Tidak menutup mata. Berarti itu sudah merusak amwalihim, harta orang lain digaskan. Mohon maaf, ada yang namanya korupsi, koruptor, seperti itu. Apa kurang banyak hartanya? Sudah di sana, di sini, di bank ini, di bank itu, di negara ini, di negara itu. Apa kurang segitu?
apa dinikmati? Nah, itulah sifat manusiawi, sifat duniawi yang tidak akan merasakan kenyang, tidak akan merasa puas kecuali bagi orang yang beriman dan bertakwa. Mudah-mudahan orang terus dipupuk hati kita dengan hikmah, dengan tausiah, harapan seperti itu. Ketika kita akan melaksanakan kemaksiatan, ingat, oh ya Allah, saya pernah ngaji, saya pernah mendengarkan hikmah, tausiah. Oh ternyata berbuat dolim kepada diri, berbuat dolim kepada harta orang lain yang bukan haknya, itu termasuk kebiadaban, kemadaratan setelah bentuk kemusyrikan. Oh ayat dina kitabna dina nasoyul ibad halaman 4 makalah hadis Rasul di jajaran di baris ke-8. Saya pernah ngaji. Nah, itu harapan. Mudah-mudahan terus kalau kita sering mendatangkan hikmah kepada batin kita, insya Allah akan sudah makasih terikat hati orang teh kasih trik, sehingga kalau mau melaksanakan kemaksiatan ingat, oh saya pernah mendengarkan satu hadis yang sudah disampaikan begini-begini ancamannya kalau dilaksanakan. Mudah-mudahan hikmahnya seperti itu Bapak. Kita harus cerdas. Yang dikatakan Rasul, manusia cerdas itu yang ingat akan kematian. Itu namanya manusia cerdas. Selalu ingat tiap harinya akan kematian. Yang kita takutkan kan mati. Kalau ditanya pengen surga, kita serempak pengen masuk ke surga. Tapi kalau kita ditanya mau mati enggak, pasti jawabannya nanti dulu. Masih betah di mana? Masih betah di dunia. Padahal belum bisa mampu masuk ke surga kalau tidak melewati pintu apa? Pintu kematian. Yang kita takuti manusia beriman bukan matinya, tapi kehidupan setelah kematian. Bekal apa yang akan kita bawa? Sholat masih begini, puasa kadang kita tinggalkan, zakat belum kita keluarkan, amaliyah yang lainnya belum kita laksanakan. Itu yang ditakutkan oleh orang mukmin, oleh orang muslim, bukan kematiannya, tapi kehidupan setelah kematian. Makanya Bapak harus berintrospeksi diri. Apa bekal saya nanti kalau setelah mati? Tanya diri kita, sudahkah benar sholat kita? Sudahkah benar puasa kita? Sudah benarkah zakat kita? Sudah benarkah haji kita? Sudah benarkah muamalah kehidupan dalam kehidupan sosial kita? Terus ditanya satu persatu. Nanti akan ketemu jawabannya oleh diri kita masing-masing. Karena yang tak pernah bohong itu adalah hati. Jadi hati mah teu bisa dibohongan. Iwalti hati jeung Allah. Cek lisan urang mah menurut lisan kita tidak, tapi hatinya mengaku. Hanya kita dengan Allah. Kejadian yang terjadi di muka bumi yang sekarang sedang gencar itu hanya kepribadiannya masing-masing dengan Allah yang Maha Tahu. Tinggal tunggu saja perhitungan Allah nanti di yaumil akhir. Kalau seandainya amal baik ke surga, kalau amal jelek ke mana? Ke neraka. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita tidak sampai melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Mana yang dilarang oleh Allah? Musyrik kepada Allah, membuat kedoliman, kemadaratan kepada muslim yang lain dengan cara mengganggu fisiknya, mengganggu hartanya tanpa hak. Diteruskan lagi Pak. Baina jami'a awamirallahi ta'ala tarji'u ila khaslatain. Masih ada 5 menit lagi. Bisa dilihat kita.
Karena semua perintah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala tarji'u ila khoslataini, akan kembali kepada dua hal. Mana kembalinya pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah? Yang pertama, at-ta'dzimu lillahi ta'ala wasyafaqatu li khalqihi. Pertama, kembali kepada Allah. Kedua, wasyafaqatu li khalqihi, maka akan dirasakan oleh makhluk Allah. Ada dua hal. Apa yang diperintahkan, kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, nilainya akan kembali kepada dua hal. Satu, kepada Allah, ta'dibulillah. Yang kedua, wasyafaqatu li khalqi. Kedua, akan kembali kepada makhluk yang lain, yang dirasakan oleh makhluk Allah. Mana contohnya? Contohnya dalam firman Allah, qaulihi ta'ala, aqimus shalah wa atuz zakat. Ada dua perintah Allah. Yang pertama, aqimus shalah, digedekan dengan wa atuz zakat. Setiap perintah salat diikuti dengan perintah zakat. Iqamus shalah wa itauz zakat. Berarti ini perintah Allah, dua-duanya perintah Allah. Mendirikan sholat dengan menunaikan zakat, semuanya ini adalah perintah Allah. Kembalinya kepada siapa? Satu, kepada Allah. Kedua, kepada makhluk Allah. Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Setelah mendirikan sholat, wa atuz zakat, bayarkanlah zakat. Perintah sholat, perintah zakat itu adalah kemuliaan akan kembali kepada Allah. Kemanfaatan akan dimanfaatkan, dirasakan oleh manusia yang lain. Contohnya ayat mustahik zakat. Kalau aqimus sholat, perintah sholat ini yang dirasakan untuk diri kitanya, manusia yang lain, insya Allah akan merasakan kebaikan fisiknya, akan merasakan realisasi dari sholat. Karena realisasi sholat ini tanha anil fahsya'i wal munkar, menjauhi perbuatan fahsya, menjauhi perbuatan munkar. Itu realisasi dari sholat. Pahalanya akan kembali kepada Allah, kemanfaatannya akan dirasakan oleh manusia yang lain dari perintah sholat. Bahasa Indiana, aqimus sholat, dirikanlah sholat, bukan if'alus sholat. Kalau if'alus sholat, kerjakan sholat. Tapi bahasa di sini di Quran, aqimus sholat. Beda antara mendirikan dengan mengerjakan. Bisa dipahami? Mendirikan dengan mengerjakan. Berapa banyak orang yang bisa mengerjakan sholat tapi tidak bisa mendirikan sholat? Kalau orang yang bisa mendirikan sholat, sudah pasti dia melaksanakan sholat. Setiap kalau presiden, setiap kelereng bulat, tapi tidak setiap yang bulat kelereng. Kenapa? Setiap bola bulat, tapi tidak setiap bulat bola. Dasi rahmane oke bulat gitu. Dapat motor oke bulat, dapat mobil oke bulat. Setiap mendirikan sholat sudah pasti mengerjakan sholat. Tapi setiap mengerjakan sholat, mendirikan sholat. Kalau bakene anu tas sholat lohor, ternyata balik di masjid pasea gelut. Berarti eta kakarana melaksanakan sholat, belum mendirikan sholat. Kok sholat asar tapi keluar masjid nyokot senal nuutut, tadi mawana senal nuutut. Oh,
if'alus sholat, melaksanakan sholat, belum mendirikan sholat. Jadi yang akan dirasakan kemanfaatan dari perintah Allah aqimus sholat, berarti insya Allah nuges mendirikan sholat mah hidupna bakal nyaah kabatur, bakal saling menghormati, bakal tahu mana hak untuk dirinya, mana hak untuk orang lain. Itu yang sudah merealisasikan dalam aqimus sholat. Taruh diri orang, tanya diri kita, kita udah aqimus sholat apa baru if'alus sholat? Jangan-jangan diri kita baru if'alus sholat, belum aqimus sholat. Dan ternyata balik sholat masih kena pasai aja pamajikan, balik sholat masih pabaut-baut kene jeung batur. Oh berarti kakara naon? If'alus sholat, belum aqimus. Padahal kareta Allah di dia non aqimus sholat, dirikanlah sholat. Kau lamun dikejar deui anu if'alus sholat, oke, geus bener can if'alus sholat, sudah benar belum pekerjaan sholatnya. Jangan dulu mengejar kepada iqamus sholatnya, pekerjaan sholatnya pun sudah benar apa belum, sudah sesuai dengan ilmunya apa belum. Sholat kurang nu dilakukan duhur asar maghrib isya subuh sudah sesuai belum dengan syariat hukum fikihnya, rukunnya, pembatalannya, syarat sahnya itu sudah sesuai belum yang kita lakukan dalam if'alus sholat. Jangan mengejar dulu iqamus sholat. Insya Allah yang sudah iqamus sholat terus akan derajatnya ke bawah. If'alus sholatnya baik, if'alus sholatnya baik, yakni sesuai dengan hukum fikihnya. Terus 25 lambung, terus betisanya. Mudah-mudahan baru sampai kepada dua hal yang paling jelek dari dua hal ini, yakni musyrik kepada Allah, berbuat zalim kepada manusia yang lain. Secara hakikiah fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila maslahataini at-tahdimu lillah wa syafaqatu li khalqi. Perintah Allah ini akan kembali kepada dua hal. Satu, akan kembali kepada Allah, pertanggungjawaban amal kita. Yang kedua, kemanfaatannya akan kembali kepada manusia yang lain. Dicontohkan perintah Allah dalam hal aqimus sholat wa atuz zakat. Dari perintah Allah yang pertama aqimus sholat, dirikanlah sholat. Siapa orang yang sudah mendirikan sholat, insya Allah pahalanya akan kembali kepada Allah untuk dirinya. Kedua, orang lain akan merasakan kenyamanan, keamanan dari yang sudah mendirikan sholat. Karena yang orang mendirikan sholat itu tak pernah bohong, tak pernah mengkhianati orang lain, tak pernah mendolimi orang lain. Itu orang yang sudah aqimus sholat. Mudah-mudahan diri kita tercipta seperti itu. Mudah-mudahan Bapak menjadikan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kita akan ketemu lagi di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kajian kita ini memberikan ilmu yang bermanfaat, sehingga kita semua tambah ilmu, tambah amal, tambah istiqomah dalam ibadah. Harapan menjemput kematian kita dalam keadaan husnul khotimah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Yang baiknya dari Allah, yang kurangnya dari kekurangan saya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.